Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslumi Fitri Marito, NIM 222050241, mata kuliah Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tenaga pendidik dan pendidikan. A. Pengertian tenaga pendidik. Tenaga pendidik merujuk pada individu yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengajar peserta didik yang berperan dalam berbagai jenjang mengelola kelas. Ini mencakup berbagai profesi seperti guru, dosen, pelatih, dan instruktur yang berperan dalam berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu, termasuk pemahaman mendalam tentang materi yang diajarkan, keterampilan pedagogis, dan kemampuan untuk memotivasi serta mengelola kelas. Mereka juga berfungsi sebagai pembimbing, mentor, dan fasilitator bagi perkembangan sosial dan emosional peserta didik. Pendidikan adalah proses yang lebih luas yang mencakup semua aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap individu. Pendidikan tidak hanya berlangsung di lingkungan formal seperti sekolah dan universitas, tetapi juga dapat terjadi di luar sekolah melalui pengalaman hidup, pelatihan, dan interaksi sosial. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi individu secara holistik, mencakup aspek intelektual, sosial, emosional, dan fisik. Pendidikan bertujuan untuk membangun pengetahuan, memberikan pemahaman tentang berbagai disiplin ilmu dan keterampilan berpikir kritis, mengembangkan karakter, membentuk sikap, nilai, dan etika yang baik, mempersiapkan karir, menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan studi, mendorong kreativitas dan inovasi, mengasah kemampuan berpikir kreatif dan memecahkan masalah, menumbuhkan kesadaran sosial, mengajarkan tanggung jawab sosial dan keterlibatan dalam masyarakat. Hubungan antara pendidik dan pendidikan sangat erat dan saling memengaruhi. Pendidik berperan sebagai fasilitator, pengarah, dan motivator dalam proses belajar mengajar. Mereka tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai siswa. Pendidikan itu sendiri adalah proses yang berlangsung dalam lingkungan sosial dan budaya, di mana pendidik membantu siswa mengembangkan kemampuan kognitif, emosional, dan sosial. Media memiliki peran penting dalam mendukung kinerja tenaga pendidik, yaitu meningkatkan pemahaman materi. Media membantu memvisualisasikan konsep-konsep abstrak sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Gambar, video, atau simulasi interaktif bisa memperjelas topik yang sulit dijelaskan secara lisan, membuat pembelajaran menarik dan interaktif. Media dapat membuat pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa lebih tertarik untuk belajar dan lebih aktif terlibat. Menghemat waktu. Dengan menggunakan media, guru bisa menyampaikan informasi lebih cepat dan efektif. Memudahkan penyampaian materi yang kompleks. Media memungkinkan guru untuk menyederhanakan materi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Meningkatkan variasi metode pembelajaran. Media memperkaya metode yang bisa digunakan mulai dari audio, visual, hingga kinestetik. Hal ini membuat pembelajaran lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, memotivasi siswa. Penggunaan media yang bervariasi seperti permainan edukatif atau kuis interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar. Mengapa ice breaking sangat diperlukan bagi tenaga pendidik, yaitu dapat mencairkan suasana. Ice breaking membantu menciptakan suasana yang lebih santai, menyenangkan di awal pembelajaran. Ini sangat penting, terutama di awal pertemuan atau pada situasi yang kaku, sehingga siswa merasa lebih nyaman untuk belajar. Membangun kedekatan dan kepercayaan. Aktivitas ice breaking memungkinkan guru dan siswa lebih mengenal, sehingga tercipta hubungan yang lebih dekat dan rasa percaya. Meningkatkan fokus dan konsentrasi.
Ice breaking juga dapat membantu meningkatkan fokus siswa sebelum memulai materi. Aktivitas ringan seperti permainan atau latihan pernapasan dapat membuat siswa lebih siap mata pelajaran. Tugas guru sebagai pendidik yaitu eksistensi guru sebagai pendidik, tugas guru sebagai pendidik, kewajiban guru sebagai pendidik, faktor-faktor yang perlu diperhatikan guru sebagai pendidik, kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai pendidik. Poin pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah eksistensi guru sebagai pendidik. Apa sih eksistensi itu? Eksistensi adalah keberadaan. Pendidikan merupakan bimbingan eksistensial manusiawi dan bimbingan autentik. Sejalan dengan itu, keberadaan pendidik yang bertugas mendidik, membentuk, membangun minat, bakat, watak, dan kepribadian peserta didik adalah suatu hal yang tidak dapat digantikan. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa keberadaan seorang guru itu tidak dapat digantikan. Maka dari itu, hanya melalui pelaksanaan tugas-tugas guru secara profesional, eksistensi bangsa dan negara ini menjadi bermakna, terhormat, dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa. Dari poin-poin yang saya tuliskan slide ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan kita sebagai seorang guru yang tidak dapat digantikan itu harus kita laksanakan secara profesional, karena eksistensi kita, keberadaan kita ini akan mempengaruhi eksistensi bangsa kita di antara bangsa yang lain. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu 1. Mendidik. Mendidik adalah proses pembentukan karakter, sikap, dan perilaku peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan sosial agar menjadi individu yang berkualitas, berintegritas, dan beradab dalam kehidupan sosial dan masyarakat. 2. Mengajar. Mengajar adalah proses penyampaian materi atau pengetahuan kepada peserta didik dengan cara yang sistematis agar peserta didik dapat memahami dan menguasai materi tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3. Membimbing. Membimbing adalah memberikan petunjuk, arahan, atau nasihat kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi diri mereka baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi berbagai masalah atau tantangan yang mereka hadapi. 4. Mengarahkan. Mengarahkan adalah memberikan pedoman atau panduan untuk membantu peserta didik dalam mengambil keputusan atau menentukan langkah-langkah yang tepat, terutama dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan pembelajaran. 5. Melatih. Melatih adalah proses untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan praktis peserta didik melalui latihan yang berulang dan terstruktur sehingga mereka mampu mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan dalam kehidupan nyata. 6. Menilai. Menilai adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai sejauh mana pencapaian peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti tes, observasi, tugas untuk mengetahui tingkat pemahaman atau keterampilan yang dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Mengevaluasi adalah proses menilai secara menyeluruh tentang keberhasilan suatu pembelajaran atau program pendidikan. Evaluasi ini tidak hanya mencakup hasil belajar peserta didik, tetapi juga proses dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mengetahui apa tujuan pendidikan telah tercapai dan apa yang telah diperbaiki. Apabila dikelompokkan, tugas guru sebagai pendidik meliputi tugas guru dalam bidang
profesi, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Dari bidang ini bisa kita kaitkan dengan 7M di undang-undang yang tadi ya. Jadi yang dimaksud bidang profesi itu yaitu dalam pengajarannya, dalam memberikan materinya. Sedangkan bidang kemanusiaannya itu pembentukan karakter dan memperbaiki akhlak. Dan yang terakhir kemasyarakatannya itu bisa bersosialisasi. Kewajiban guru sebagai pendidik sangat luas dan melibatkan berbagai aspek dalam proses pendidikan. Secara umum, kewajiban tersebut mencakup menyampaikan ilmu pengetahuan. Guru bertanggung jawab untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, ini mencakup penyusunan materi ajar, penyampaian materi dengan cara yang mudah dipahami, serta evaluasi pembelajaran. Mendidik dan membimbing karakter. Selain memberikan materi pelajaran, guru juga harus membantu membentuk karakter siswa, seperti mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Menilai dan mengembangkan potensi siswa. Guru bertugas untuk melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa secara objektif dan menyeluruh. Penilaian tidak hanya meliputi aspek kognitif, tetapi juga afektif atau sikap dan psikomotorik atau keterampilan. Menjadi pembimbing dalam mengembangkan diri. Guru tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi harus menjadi pembimbing dalam hal mengembangkan pribadi dan sosial siswa. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Guru juga berkewajiban untuk terus mengembangkan diri dengan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang relevan dengan bidang yang diajarkan. Membangun hubungan yang positif dengan orang tua dan masyarakat. Guru perlu berkomunikasi secara teratur dengan orang tua untuk memberi informasi mengenai perkembangan belajar siswa. Selain itu, guru juga harus terlibat dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat sekitar sekolah, seperti program sosial atau kegiatan ekstrakurikuler. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebagai pendidik yaitu pemahaman terhadap peserta didik, yaitu karakteristik peserta didik. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kemampuan, latar belakang, minat, dan gaya belajar. Kebutuhan belajar. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik siswa, apakah mereka membutuhkan dukungan ekstra atau memiliki kemampuan lebih, memungkinkan pendidik untuk memberikan pendekatan yang lebih personal. Keterampilan pengajaran. Metode pengajaran. Seorang pendidik perlu menguasai berbagai metode dan strategi pengajaran yang efektif, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, kelompok, atau pembelajaran aktif. Kreativitas. Menyampaikan materi dengan cara yang kreatif dan menarik. Komunikasi yang efektif. Kemampuan menyampaikan materi. Pendidik perlu memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Interaksi dua arah. Selain memberikan informasi, pendidik juga perlu menciptakan ruang bagi siswa untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pendapat. Peran sosial dan emosional. Keterampilan sosial dan emosional. Pendidik perlu memiliki empati dan kemampuan untuk memahami perasaan dan kebutuhan emosional siswa, membantu siswa mengatasi masalah sosial atau pribadi yang mereka hadapi, dapat mendukung proses pembelajaran. Pengelolaan kelas. Mengelola kelas dengan baik menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Penilaian dan umpan balik. Penilaian yang adil dan objektif. Pendidik harus melakukan penilaian yang objektif, tidak bias, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Peningkatan profesionalisme. Pengembangan diri. Pendidik perlu harus mengembangkan keterampilan profesional melalui pelatihan seminar atau studi lanjut. Lingkungan pembelajaran. Fasilitas dan sumber daya. Fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, bahan ajar yang berkualitas, dan teknologi yang mendukung dapat mempermudah proses belajar mengajar.
suasana yang nyaman atau positif, menciptakan suasana yang aman, positif, dan inklusif di dalam kelas dan membantu siswa merasa nyaman untuk belajar dan berkembang. Kepemimpinan dan motivasi. Mendorong motivasi perlu menginspirasi dan memotivasi siswa untuk berusaha lebih keras dalam belajar. Ini dapat dilakukan dengan memberi dorongan positif, tantangan yang sesuai, dan menunjukkan minat pada perkembangan siswa. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf.